Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rezeki adalah salah satu hal yang sering menjadi pusat perhatian manusia. Namun, tahukah kamu bahwa rezeki tidak semata-mata tentang uang atau harta? Lebih dari itu, rezeki adalah apapun yang Allah karuniakan kepada kita untuk kebaikan hidup, seperti kesehatan, ketenangan hati, ilmu, anak-anak yang soleh, dan lain sebagainya. Di dalam Islam, rezeki mengikuti sebuah hukum yang sangat jelas. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Ini adalah prinsip universal yang berlaku di dunia ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Ayat ini menegaskan bahwa segala perbuatan kita, baik atau buruk, akan kembali kepada kita. Begitu pula dengan rezeki. Jika kita menanam kebaikan, Allah akan memberikan balasan yang baik pula. Mari kita bahas lebih mendalam tentang bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menanam kebaikan dengan ikhlas. Kunci utama dari hukum rezeki adalah keikhlasan. Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga niat di balik perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita melakukan kebaikan dengan niat tulus untuk mencari ridho Allah, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk rezeki yang penuh keberkahan. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu hanya untuk pamer atau mendapatkan pujian, maka balasan hanya sebatas itu saja, tanpa ada tambahan dari Allah. Yang kedua, sedekah. Menanam untuk menuai berlipat ganda. Salah satu contoh nyata dari hukum ini adalah sedekah. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi mereka yang bersedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan balasan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Dengan bersedekah, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan. Tidak hanya berupa balasan materi, tetapi juga ketenangan hati, perlindungan dari bencana, dan hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, menanam kejujuran untuk menuai kepercayaan. Kejujuran adalah salah satu nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena kejujurannya. Ketika kita jujur dalam pekerjaan, bisnis, atau hubungan sosial, Allah akan memberikan keberkahan dalam rezeki kita. Sebaliknya, kebohongan akan membawa dampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Sedangkan kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berusaha dengan penuh kesungguhan. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali mereka berusaha untuk mengubahnya sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Hukum rezeki ini mengajarkan bahwa usaha adalah bagian penting dalam mendapatkan rezeki. Ketika kita bekerja keras dengan cara yang halal, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Namun, usaha ini harus disertai dengan doa, karena Allah adalah pemilik rezeki yang sejati. Yang kelima, menanam doa untuk menuai keberkahan. Doa adalah senjata orang mukmin.
Dengan berdoa, kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa hanya Dia yang bisa memberikan rezeki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia malu untuk menolak hambanya yang mengangkat tangannya berdoa kepadanya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Bahkan ketika kita merasa bahwa rezeki kita seret, bisa jadi itu karena kita kurang berdoa. Yang keenam, menjaga hubungan dengan sesama untuk menuai kebaikan. Hukum rezeki juga bekerja dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan tetangga, Allah akan melapangkan rezeki kita. Sebaliknya, memutuskan silaturahmi adalah salah satu penyebab sempitnya rezeki. Yang ketujuh, menghindari hal yang haram untuk menuai keberkahan. Rezeki yang halal adalah syarat utama untuk mendapatkan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan Dia hanya menerima yang baik-baik." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita menanam rezeki dari sumber yang haram, hasilnya tidak akan pernah membawa kebaikan. Bahkan bisa menjadi sebab terhalangnya doa kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memastikan bahwa pekerjaan atau bisnis kita sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu hukum rezeki, apa yang kita tanam, lalu itu yang kita tuai. Hukum rezeki dalam Islam adalah cerminan keadilan Allah. Segala yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, akan kembali kepada kita dalam bentuk balasan yang setimpal. Ketika kita menanam kebaikan, kita akan menuai keberkahan. Sebaliknya, ketika kita menanam keburukan, kita hanya akan menuai kerugian. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu menanam kebaikan di dunia ini, agar bisa menuai keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.